Kupu-kupu. Fajar kala ini begitu indah. Semilir angin yang berhembus memainkan suara kicauan burung yang merdu. Sang mentari masih malu untuk menampakkan sinarnya. Duduk di atas batu yang dilingkari padang rumput nan luas. Menghirup nafas segar. Tapi ada satu hal yang membuatku terpaku diam. Kupu-kupu yang terbang di atas rerumputan penuh bunga. Sayapnya berwarna biru, begitu indah, begitu lembut terbang di cahaya jingga fajar. Mengingatkanku akan dirinya. Vanora, untuk ketiga kali aku menyebut namanya kala itu, memastikan dia masih ada di sisiku. Iya, Calvin, jawabnya. Aku menoleh ke arahnya, senyumannya melelehkan hatiku. Kamu tidak boleh pergi, ujarku sembari menggenggam tangannya yang halus dan hangat. Aku tidak akan pergi, Calvin. Ia menjulurkan tangannya padaku dan melingkarkannya pada diriku. Aku masih ingat hangatnya pelukan itu. Tidak panas seperti api, tapi tidak dingin seperti es. Kehangatannya sungguh sempurna. Kami memang tidak pernah bertemu. Dulu, sekarang, ataupun nanti, kami tidak pernah bertemu. Tapi pertemuan itu nyata bagiku. Rambutnya berwarna laut biru, panjang dan halus seperti kapas. Matanya bak langit biru memantulkan sinar mentari fajar. Gaun putih bak bulu merpati yang selalu ia kenakan tidak pernah ternodai. Semilir angin memainkan gaunnya, membuatnya seperti terbang terbawa angin. Aku masih ingat pertemuan itu. Aku ingat bagaimana pertama kali aku memanggil dirinya, "Hei!" Aku ingat cara dirinya memainkan rambut yang mengikuti kemana angin berhembus. Padang rumput itu begitu luas, sehingga aku merasa dunia ini hanya milik berdua. Fajar itu begitu lama, sehingga aku merasa waktu berhenti untuk sementara. Jarak kami yang semakin lama semakin dekat, kakiku yang semakin lama semakin lelah mengejarnya. Kemudian ia berhenti dan berbalik. Dengan satu tarikan nafas aku berkata, "Siapa namamu?" Ia menjawab, "Vanora," dengan suara merdu bak kicauan burung di pagi hari. Wajahnya yang bulat dan tubuhnya yang ramping berhadapan denganku. "Kalau kamu?" "Calvin." Aku terpana pada pandangan pertama. Dirinya begitu nyata, begitu sempurna, begitu indah. Sejak saat itu aku tidak pernah melepaskan genggaman tangannya. "Calvin, apa kamu punya mimpi?" Pertanyaan pertama yang ia tujukan padaku. "Aku ingin memilikimu," ujarku tanpa ragu. Tawa pertamanya. "Jangan menggodaku deh." Aku bersungguh-sungguh. Aku menatap matanya di bawah sinar rembulan. Pantulan diriku di dalam matanya yang jernih dan terlihat begitu nyata. Ia tersenyum lagi, hingga rasanya aku takut jika orang lain melihat mereka akan jatuh cinta juga padanya. "Jangan tersenyum terus dong." Aku merasa wajahku memerah padam. "Ah, manisnya," ujarnya sembari mengacak-ngacak rambutku. Aku cemberut. Kemudian ia melayangkan kedua tangannya pada wajahku dan berkata, "Jangan cemberut dong." Kami tertawa. Padang rumput yang luas dan gelap di malam itu tidak membuatku takut, karena ia ada di sisiku. Aku juga ingat bagaimana ia berlari senja itu. Kakinya yang tidak beralaskan apapun menyentuh rumput. Langkahnya yang begitu pelan dan anggun, sangat mudah untuk mengejarnya. Tapi aku sengaja melambat agar dapat melihat rambutnya terkena semilir angin dan gaunnya yang tergores rumput. Aku ingat saat aku menangis di depannya pertama kali.
Bagaimana ia mengelus rambutku dan menepuk-nepuk punggungku. Bagaimana ia menenangkanku dan berkata, "Tidak apa-apa, aku ada di sini." Aku sungguh ingat ekspresinya ketika aku berkata, "Aku mencintaimu." Vanora adalah segalanya. Aku tidak membutuhkan apapun saat aku bersama dirinya. Aku tidak butuh sinar rembulan di kegelapan malam, karena dia cahaya bagiku. Aku tidak butuh panasnya sinar matahari, karena dia kehangatanku. Aku tidak butuh dunia ini, karena dia duniaku. Kenangan bersamanya tidak bisa kulupakan. Saat-saat bersama dia akan selalu ada di dalam hatiku selamanya. Aku ingat ketika aku bertanya, "Vanora, apa arti namamu?" Ia menengadah ke langit dan menjawab, "Kupu-kupu." Kini aku sadar mengapa arti namanya adalah kupu-kupu. Karena ia cantik, bak indahnya sayap kupu-kupu. Ia juga anggun seperti kupu-kupu terbang mengikuti angin. Dan uniknya, kupu-kupu hinggap di bunga yang indah. Karena itu ia akan selalu menghinggapiku. Ia akan selalu bersama diriku. Karena akulah bunga yang indah itu. Vanora hanya milikku seorang. Tidak ada orang lain yang boleh melihat, apalagi menyentuhnya. Ia terlalu indah untuk dipandang, terlalu manis, terlalu sempurna untuk dunia ini. Ia tak pantas tinggal di dunia ini. Vanora, ya Calvin, kamu tidak boleh pergi. Aku tidak akan pergi. Tapi ia tetap pergi. Ia memang harus pergi. Walaupun aku memohon pun ia tetap pergi. Karena ia memang tidak pernah datang. Fajar kala ini begitu indah, semilir angin yang berhembus, memainkan suara kicauan burung yang merdu. Sang mentari yang masih malu untuk menampakkan sinarnya. Duduk di atas batu yang dilingkari padang rumput yang luas. Kupu-kupu yang terbang di atas rerumputan penuh bunga. Sayapnya berwarna biru, begitu indah, begitu lembut terbang di cahaya jingga fajar. Aku merindukannya.